Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari bab pertama menyayangi anak yatim yang ada pada Quran Surah Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran kali ini adalah membaca Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar, yang berfokus pada hukum bacaan nun mati dan tanwin serta mad tabi'i yang ada pada Quran Surah Al-Ma'un. Ayo, perhatikan dengan sesama, dengarkan dengan sesama, kemudian ikuti. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Nah, pada ayat pertama ini terdapat satu hukum bacaan mubtabi'i, yaitu pada lafaz alladzi ya, sebelum ia berharkat kasroh dibaca mad tabi'i, dua harkat, seperti syairan yang sudah kita ketahui bersama. Huruf mad tabi'i ada 3. Sebelum alif itu patah, sebelum waw itu dhammah, sebelum ya itu kasroh. Huruf mad tabi'i ada 3. Sebelum alif itu patah, sebelum waw itu dhammah, sebelum ya itu kasroh. Nah, ini sebelum huruf ya yang berharkat sukun ya, harkatnya adalah kasroh, seperti syairan tadi. Kemudian bagaimana dengan ayat yang terakhir, lafaz biddin? Nah, sebelum ya kan ini berharkat kasroh. Pada dasarnya memang dibaca mad tabi'i jika dibaca wasol ya. Karena posisinya berada di akhir ayat, maka hukumnya berubah menjadi mad arid lis sukun. Boleh dibaca 2 harkat, 4 harkat, atau 6 harkat. Ulangi. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ayo ikuti. Lanjut ayat kedua. Fadzalikal yad'ul yatim. Ada berapa mad tabi'inya? Ya, mad tabi'inya ada 1, yakni sama seperti ayat pertama tadi ya. Di ya, sebelum ya mati berharkat kasroh, dibaca 2 harkat. Nah, kemudian bagaimana untuk lafaz fadzalika? Nah, ini ada yang menyebutkan disebut mad badal, ada juga yang menyebutkan mad tabi'i ya. Kenapa dinamakan mad badal? Karena pada dasarnya patah di sini sebelumnya tidak berdiri, seperti patah seperti harkat pada huruf fa ya. Kemudian alifnya dibuang dan diganti dengan harkat patah yang lurus. Nah, dibaca 2 harkat. Kemudian lafaz yatim juga sama seperti pada pembahasan ayat pertama, yakni mad arid lis sukun. Ulangi ya.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita lanjut ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada berapa matome'i pada ayat ketiga ini? Ya, betul. Ada 2 matome'i. Yang pertama dalam huruf la, ya. La di sini menyimpan alif yang mati. Kemudian kan sebelumnya ada fathah, maka dibaca matome'i. Yang kedua, matome'i yang kedua adalah pada lafaz ta'ami. Nah, ain, ya. A dibaca matome'i 2 harkat. Sebelum alif berharkat fathah. Nah, di sini juga ada mad badal seperti ayat yang kedua tadi. Nah, ketiga-tiganya ini dibaca 2 harkat. Kemudian di lafaz terakhir juga sama seperti ayat pertama dan kedua, dibaca mad arid lis sukun. Boleh 2, 4, dan 6. Kita ulangi bersama-sama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Kita lanjut ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Nah, adakah hukum bacaan matome'i pada ayat keempat ini? Ya, betul. Jawabannya tidak ada. Yang ada apa? Ya, yang ada adalah hukum bacaan nun mati dan tanwin. Fawailul lil, fawailul, ya. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Huruf idgham dibagi 2. Bigunnah bila gunnah. Huruf idgham dibagi 2. Bigunnah bila gunnah. Bigunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Bigunnah ada 4. Ya, nun, mim, waw. Bila gunnah ada 2. Lam dan ro. Bila gunnah ada 2. Lam dan ro. Nah, jadi hukumnya idgham bila gunnah, ya. Kita membaca sekali lagi. Fawailul lil musallin. Ayo baca bareng-bareng. Ayat kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, adakah matome'i di ayat kelima ini? Ya, ada. Ada berapa? Ada 3. Betul. Ada 3. Yang pertama pada lafaz alladzi sebelum ya mati berharkat kasroh. Kemudian sholat, ya, huruf la sebelum alif mati berharkat fathah.
Terakhir, iya, pada ya, pada huruf sin ya. Sahun. Sebelum alif. Sebelum alif berharakat fathah. Kemudian ada hukum bacaan nun mati dan tanwinnya enggak? Ya, ada. Mana? Sesudah ya. Sesudah nun mati ada huruf sod. Apa hukum bacaannya? Betul. Dibaca ikhfa ya. Ada berapa huruf ikhfa? Huruf ikhfa ada 15, yaitu sisanya. Huruf ikhfa ada 15, yaitu sisanya. Sisa dari apa? Sisa dari huruf idhar, idgham, dan iqlab. Berarti sisanya masuk ke dalam huruf ikhfa ya. Kita ulangi, kita baca lagi ya bersama-sama. Kemudian ulangi ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Iya. Dibacanya agak masuk ngirung kalau kata kita mah ya. Udah agak masuk ke khisum ya. Jadi agak bunyi eng-engnya sedikit. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kita lanjut ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'un. Nah, pada ayat 6 ini ada berapa hukum bacaan mad tabi'i? 1 atau 2? Ya, betul. Jawabannya adalah 1, yaitu pada lafaz alladzi ya. Alladzi sebelum ya mati pada huruf za berharakat kasroh. Maka dibaca mad tabi'i 2 harakat. Alladzi nahum yura. Nah, bagaimana dengan huruf ro? Kan sebelum alif mati berharakat patah. Karena ada hamzah sesudahnya, maka hukum bacaannya menjadi mad wajib muttasil. Apa? Mad wajib muttasil. Dibacanya 4 sampai 5 harakat. Kita ulangi sekali lagi. Alladzina hum yura'un. Lanjut ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Nah, pada ayat ke-7 ini ada berapa hukum bacaan mad tabi'i? Ada berapa mad tabi'i? Ya, ada 2. Yang pertama pada kalimat atau lafaz ya. Wa yamna'u sebelum waw mati berharakat dhammah. Kemudian ma'un, ma ya. Sebelum alif mati berharakat fathah. Kita ulangi bersama-sama. Wa yamna'unal ma'un. Nah, tadi kita telah
membahas bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Ma'un ayat demi ayat. Sekarang marilah kita bersama-sama membaca Surah Al-Ma'un dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, silahkan berlatih di rumahnya masing-masing dari ayat pertama sampai ayat ke-7 ya. Silahkan berlatih atau bisa pula berlatih dengan cara mendengarkan murotal, bisa di YouTube atau di MP3 masing-masing ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.